Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fikria, Prodi Komputerisasi Akuntansi 2019, akan menjelaskan studi kasus tugas perancang sistem informasi. Studi kasus yang pertama yaitu tentang pendaftaran mahasiswa. Pendaftaran mahasiswa ini dimulai dari datangnya mahasiswa ke kampus. Nah, di kampus ini dia akan berkonsultasi atau menanyakan tentang program studi dan pendaftaran. Setelah itu, bagian marketing atau resepsionis akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh calon mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa ketika sudah tertarik, dia akan mengisi formulir pendaftaran. Dan ketika mahasiswa tidak tertarik, maka mahasiswa tidak akan mengisi formulir pendaftaran atau kembali lagi. Setelah mengisi formulir pendaftaran, mahasiswa ini akan melakukan tes wawancara. Nah, sebelum melakukan tes wawancara, mahasiswa ini akan menerima jadwal tes terlebih dahulu. Jadwal tes terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, setelah melakukan tes, mahasiswa akan menunggu proses hasil dari tes yang ia lakukan. Setelah itu, setelah menerima hasil tes, mahasiswa ini lulus atau tidaknya tes. Nah, dari lulus ini, ketika mahasiswa lulus, maka mahasiswa akan melakukan pembayaran ke bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan ini, dia akan memvalidasikan pembayaran atau meng-ACC pembayaran awal. Nah, setelah melakukan pembayaran, dia akan mencetak NIM mahasiswa. Setelah itu selesai. Nah, apabila mahasiswa ini tidak lulus atau tidak berhasil, dia akan melakukan follow up kembali dan melakukan pembayaran kembali. Selesai. Mohon maaf apabila ada presentasi yang kurang atau salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fikria dari Prodi Komputerisasi Akuntansi akan menjelaskan atau mempresentasikan studi kasus 2 perancang sistem informasi. Studi kasus 2 ini akan menjelaskan tentang Look e-learning STEM Microsma. Look e-learning STEM Microsma. Bagian yang pertama, bagian keuangan memberikan data kepada bagian UPTTIK, kemudian bagian UPTTIK melakukan suspend terhadap akun terdaftar. Nah, di sini bagian keuangan akan memberikan data kepada UPTTIK. Nah, dari UPTTIK ini dia akan melakukan suspend atau membuka e-learning data mahasiswa yang sudah lunas dan ada yang dikunci, yaitu untuk mahasiswa yang belum lunas. Selanjutnya, ketika mahasiswa ini e-learningnya terkunci, maka dia akan melakukan pembayaran.
melakukan pembayaran ke bagian keuangan. Nah, dari melakukan pembayaran ini, bagian keuangan akan melakukan validasi ulang. Apakah mahasiswa ini lunas atau belum lunas? Setelah divalidasi oleh bagian keuangan, maka akan menemukan hasil lunas atau tidak lunas. Nah, ketika misalnya dia lunas, maka dia akan dieksekusi kembali oleh bagian UPTTIK dan e-learning-nya pun akan dibuka. Dan informasi pembayaran di bagian keuangan pun lunas. Ketika mahasiswa tidak lunas atau tidak berhasil, tidak tervalidasi oleh bagian keuangan, atau masih ada cicilan, maka mahasiswa akan melakukan perjanjian dengan bagian keuangan akan dibayar kapan. Nah, setelah melakukan perjanjian dengan bagian keuangan, maka mahasiswa akan data tersebut akan dieksekusi kembali oleh UPTTIK dan dibuka, dan pembayaran pun lunas. Dan apabila mahasiswa ini tidak lulus dan tidak membuat perjanjian, maka e-learning-nya pun dieksekusi oleh UPTTIK dan akan terus ditutup e-learning dan tidak bisa melakukan perkuliahan. Nah, waktu yang dilakukan untuk mengeksekusi atau follow up bagian keuangan terhadap UPTTIK yaitu diberikan waktu maksimal 1 jam. Nah, ketika mahasiswa ini tidak ada informasi atau tidak ada kabar, maka mahasiswa ini loop e-learning-nya pun akan terkunci. Nah, ketika tidak berhasil, maka mahasiswa tersebut harus memfollow up kembali ke bagian keuangan, menanyakan atau melakukan pembayaran ulang, dieksekusi kembali validasinya oleh bagian keuangan, berhasil atau tidaknya. Dan ketika berhasil, loop e-learning akan dibuka, namun ketika tidak berhasil, loop e-learning akan terkunci. Tetapi ketika kita masih ada cicilan atau tidak berhasil, namun melakukan perjanjian dengan bagian keuangan, maka data tersebut akan dieksekusi dan e-learning pun akan dibuka. Nah, sekian penjelasan perancang sistem informasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.